Berdasarkan draft yang sudah dirancang oleh Undang-Undang Mineral dan Batubara, Pasal 51A ayat 1 menyatakan bahwa izin usaha pertambangan mineral dan logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Tentu ini akan sangat berbanding terbalik dengan Tridharma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang mana ada 3 pilar dari Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Dari Tridharma tujuan tinggi tersebut terdapat beberapa tujuan, diantaranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan lulusan yang kompeten, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya tujuan dari adanya rancangan undang-undang Minerba pasal 51 ayat 1 ini tidak sejalan dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang mana tujuan jikalau kita ambil kesimpulan, maka kampus hanya Tridharma perguruan tinggi hanya menguntungkan kepada profit. Lalu timbul pertanyaan, kampus atau korporasi ataupun pendidikan atau eksploitasi. Kami dari tim debat, tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi tersebut, karena kampus sebagai institusi pendidikan tinggi tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai dalam mengelola pertambangan. Hal ini menimbulkan risiko yang besar bagi kampus untuk terjerumus dalam kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pertambangan tersebut dapat menyebabkan ancaman serius terhadap lingkungan ekosistem yang ada di lingkungan kampus. Baik, sampai masih ada sekitar 1 menit lagi. Oke, baik, saya tambah. Silahkan. Oke, kami di sini menolak untuk kampus mengizin usaha pertambangan. Karena yang pertama itu kampus ini tidak memiliki keahlian dan juga sumber daya dalam mengurus pertambangan. Nah, sama-sama kita ketahui untuk mengelola pertambangan ini itu diperlukan sumber daya dan juga keahlian yang memang mendalam untuk mengelola izin pertambangan. Seperti contohnya pembangunan infrastruktur dan pembelian alat dan juga perlengkapan dan juga pengurusan izin untuk usaha pertambangan ini. Yang mana kita ketahui kalau seandainya kampus ingin mengelola pertambangan, dari mana mereka akan mendapatkan hal-hal seperti ini, seperti sumber daya manusia dan juga modalnya. Nah, kemudian kampus dijadikan alat untuk menjadi pengelola tambang, itu tentunya akan memiliki resiko. Resikonya itu adalah akan menjadi sarang korupsi. Nah, di mana kita ketahui yang baru-baru terjadi di tahun 2024 itu adalah korupsi pertambangan dari PT Timah yang merugikan negara sekitar 271 triliun. Nah, ini merupakan salah satu fakta. Baik, yang mohon memang maaf waktunya habis. Sampai, terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra. Silahkan kepada tim pro untuk ditanggapi. Baik, terima kasih. Mengenai membahas pertambangan di dalam dunia kampus, melibatkan kampus atau universitas, itu sudah diatur oleh sejumlah regulasi yang berlaku. Kampus dapat terlibat dalam kegiatan pertambangan dengan berbagai cara, seperti penelitian, pengembangan teknologi, atau bahkan kerjasama dengan pihak industri pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Dalam hal ini, kampus dapat terlibat dalam riset pertambangan dan kerjasama dengan perusahaan tambang, namun tidak secara langsung mendapatkan pertambangan atau kerjasama dengan perusahaan tambang. Dengan secara langsung mendapatkan izin eksploitasi sumber daya alam. Izin eksploitasi dan eksploitasi diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi syarat hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan mineral batubara. PP ini mengatur lebih rinci tentang izin usaha pertambangan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin, termasuk tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan riset atau pendidikan. Nah, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh kampus dalam bentuk penelitian atau pengembangan teknologi harus mendapatkan perhatian lingkungan. Kampus yang ingin terlibat dalam kegiatan pertambangan umumnya akan melakukannya melalui bentuk kerjasama riset dengan perusahaan tambang. Dalam hal ini, izin eksplorasi atau eksploitasi tetap menjadi tanggung jawab perusahaan. Sementara, kampusnya hanya terlibat dalam kegiatan penelitian atau pengembangan teknologi yang dapat mengarah pada kegiatan pertambangan.
Baik, sampai? Sampai. Ada tambahan? Cukup? Baik, silakan tim kontra ditanggapi. Oke, baik seperti yang disampaikan oleh pembicara dari tim pro tadi, untuk pengelolaan pertambangan sendiri tentunya memiliki ancaman bagi lingkungan. Nah, untuk ancaman bagi lingkungan sendiri, untuk mengelola izin pertambangan ini sendiri tentunya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Seperti contohnya yang paling nyata itu adalah terjadinya deforestasi, penerbangan hutan untuk melakukan usaha pertambangan, dan juga dalam aktivitas pertambangan itu akan menyebabkan limbah-limbah yang akan merusak dan mencemari lingkungan. Nah, ini akan melanggar pasal pada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 69 tahun pasal 69 nomor 32 tahun 2009 yang mengatakan bahwasannya tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi di sini kalau seandainya kita berpatok dari undang-undang ini, pertambangan tentunya akan melanggar undang-undang ini kalau tidak menerapkan hal-hal yang memang akan menjaga lingkungan itu sendiri. Nah, kan pertambangan ini tentunya akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah, kemudian juga seperti yang diatur juga dalam perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik itu yang melarang penggunaan lembaga pendidikan untuk kepentingan politik. Nah, draft undang-undang sendiri itu diajukan oleh balik dari DPR RI. Nah, perguruan tinggi ini sebenarnya tidak boleh untuk dijadikan sebagai alat bagi para elit politik untuk mengeksploitasi dan juga mencuci tangan mereka dalam usaha pertambangan ini. Nah, jadi di sini ancaman dari undang-undang ini itu adalah perguruan tinggi ini hanya akan dijadikan alat bagi elit politik untuk bisa mencuci tangan mereka agar mereka itu terlihat lebih bersih dalam mengelola izin pertambangan.